Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Horas Julius SE serta Bayu Indra Setia SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Nurfiti Permana dengan NPM 2140100100. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT ADTEX. Baik, bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, berkembangnya sektor industri yang semakin kompetitif. Lingkungan industri yang kompetitif telah memacu setiap perusahaan dan organisasi untuk terus meningkatkan dan memaksimalkan usaha serta potensi kerja yang dimiliki oleh karyawannya. Kedua, hubungan antara perusahaan dan karyawan untuk mencapai tujuan. Antara perusahaan dan karyawan itu hubungannya sangat berkaitan. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan karyawan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan di satu sisi karyawan membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Di sini, pada penelitian ini, saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan itu. Keempat, kondisi yang dihadapi karyawan pada saat di lapangan. Seperti yang kita tahu, banyak berita yang beredar tentang kecelakaan kerja. Karyawan itu sangat amat mengkhawatirkan tentang keselamatan kesehatannya. Maka dari itu, perusahaan harus memenuhi agar karyawan dapat selamat dan sehat dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja di PT ADTEX. Kedua, bagaimana kompensasi di PT ADTEX. Ketiga, bagaimana kepuasan kerja di PT ADTEX. Keempat, seberapa besar pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan baik simultan maupun secara personal di PT ADTEX. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka paradigma penelitian. Di sini, penulis mengambil kutipan dari Sumana Moore 2005. Keselamatan dan kesehatan kerja itu ada 5 indikator. Yang pertama, alat-alat pelindung kerja. Kedua, ruang kerja yang aman. Ketiga, penggunaan peralatan kerja. Keempat, ruang kerja yang sehat. Kelima, penerangan di ruang kerja. Kemudian ada kompensasi, itu mengkaji dari hasibuan. Ada 2 indikator. Yang pertama, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, dari 2 variabel X1 dan variabel X2 itu berhubung kepada penguasaan kerja karyawan yang dikaji oleh Avandi. Itu memiliki 5 indikator. Yang pertama, pekerjaan. Kedua, upah, promosi, pengawas, serta rekan kerja. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di PT ADTEX yang merupakan perusahaan yang berindustri tekstil yang berlokasi di Bandung, Jalan Raya Banjaran, kilometer 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
pada saat bulan Maret sampai April 2024. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis ambil itu ada 2. Yang pertama, penelitian lapangan, yaitu penelitian untuk memperoleh data primer. Itu ada 3. Yang pertama, observasi, interview, dan kuesioner. Jadi penulis itu datang langsung untuk mengamati bagaimana keselamatan kesehatan kerja serta kompensasi di PT ADTEX itu, melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner. Kedua itu penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan dengan cara membaca atau yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data sekunder. Itu ada buku, jurnal, internet, data perusahaan. Jadi penulis itu membaca buku, jurnal, internet, data perusahaan untuk mengkaji hasil penelitian untuk menambah-nambah. Selanjutnya ada desain penelitian. Jadi dari kita merumuskan masalah itu turun ke landasan teori, turun ke rumusan hipotesis, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada populasi turun ke sampel, turun ke pengumpulan data. Nah, untuk yang keduanya itu pengambilan instrumen. Itu pengujian instrumen. Nah, itu tuh dari 2 yang tadi, antara populasi dan pengambilan instrumen itu berkumpul di pengumpulan data. Nah, nanti pengumpulan data itu dianalisis datanya bagaimana, apakah datanya positif atau negatif, serta nanti dapat disimpulkan dan serta diberikan saran. Nah, untuk operasional variabel itu penulis itu ada X1, X2, dan Y. Nah, untuk X1-nya itu keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Itu berarti suatu keadaan dalam pekerjaan yang sehat, aman, dan bebas dari pencemaran lingkungan yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit kerja, serta meningkatkan kinerja karyawan. Jadi, perusahaan itu menjamin atas keselamatan dan kesehatan kerja. Itu ada indikatornya, itu ada 3. Yang pertama, standar alat perlindungan, kondisi alat perlindungan, kondisi ruang kerja. Nah, itu skalanya ordinal. Untuk variabel selanjutnya ada kompensasi, itu sama X2. Kompensasi adalah total pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima pekerja atas kontribusinya pada perusahaan. Indikatornya itu ada 4. Yang pertama upah, intensif, tunjangan, gaji, fasilitas. Itu skalanya ordinal. Nah, untuk variabel Y-nya itu keputusan kerja itu merupakan suatu keadaan di mana karyawan merasa senang, puas, dan menikmati pekerjaannya, serta memiliki rasa aman dan stabil dalam menjalankan tugasnya. Itu indikatornya tuh ada 4. Yang pertama, kesesuaian pekerjaan, jadi pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang dia bisa. Kedua, jumlah upah, rasa keadilan, yang tidak, jadi perusahaan itu tidak membeda-bedakan antara karyawan ini dan karyawan yang lainnya. Kesehatan dan keselamatan itu berskala ordinal. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian, populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah keseluruhan dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek yang dipelajari, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif. Jadi penulis itu memberikan alternatif jawaban dari bobot nilai 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama itu ada sangat setuju, bobot nilainya 5, setuju itu 4, kurang setuju itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1.
Yang kedua ada analisis verifikatif. Analisis verifikatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Menurut Sugiono, 2021, analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keselamatan kerja kompensasi terhadap kepuasan kerja. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.